Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Harani Harahap dengan NIM 0101211132. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Pengantar Metode Hadis Maudhu'. Kita ke slide yang pertama, yaitu pengertian hadis. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana ciri, unsur, ataupun langkah-langkah dari metode hadis maudhu'i, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih itu hadis? Nah, hadis menurut bahasa ialah segala percakapan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dicatat dalam sebuah pernyataan untuk dijadikan suatu ketetapan atau hukum. Sedangkan menurut istilah, terdapat dua pendapat dari pengertian hadis ini, yang mana yang pertama itu adalah menurut ahli hadis sendiri. Nah, menurut ahli hadis sendiri, hadis ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, maupun hal ihwalnya. Maksudnya adalah segala perkataan, perbuatan, dan kejadian ataupun peristiwa yang dialami oleh Nabi. Nah, selanjutnya ada pendapat dari ahli usul. Nah, kalau misalnya dari ahli usul ini, hadis ialah semua ucapan, aktivitas, dan takrir yang dilakukan Nabi SAW berkaitan dengan syara ataupun suatu hukum. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode memahami hadis. Ada banyak sekali metode dalam memahami hadis. Nah, tetapi bahasan kita kali ini adalah bagaimana metode hadis maudhu'i. Sebelum kita memasuki apa itu metode hadis maudhu'i, kita harus mengetahui nih prinsip dari metode hadis itu sendiri. Menurut Abdul Hakim, ada dua prinsip yang harus kita ketahui. Yang pertama, jangan terburu-buru menolak hadis yang bertentangan sebelum kita teliti lebih dalam. Yang kedua, kita harus mempelajari hadis secara tematik. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita harus melakukan kajian, pertama tentang bagaimana teknik dan eksplorasi sehingga bisa mendapatkan ataupun kita bisa memperoleh gambaran yang utuh dari tema yang kita kaji ataupun tema yang kita cari ataupun masalah dari tema tertentu. Nah, kita masuk ke inti dari pembahasan ini adalah metode maudhu'i. Nah, metode maudhu'i adalah mencari dan menjelaskan hadis mengenai suatu permasalahan tertentu untuk disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya. Nah, adapun ciri-ciri dari metode maudhu'i ini ada dua. Yang pertama adalah kita harus memadukan hadis berdasarkan kategori. Yang kedua, kita harus memahami makna dari hadis tersebut. Nah, unsur-unsur dari metode maudhu'i ini ada tiga. Yang pertama, kita harus memastikan judul yang akan kita kaji terlebih dahulu. Yang kedua, kita lakukan pengkajian dari topik tersebut. Nah, yang ketiga, kita harus memilih salah satu dari aspek epistemologi, ontologi, dan aksiologi dari hadis tersebut untuk kita kaji lebih dalam. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari metode maudhu'i ini. Kelebihannya yang pertama adalah untuk memperkuat kesahihan dari hadis tersebut. Yang kedua, adanya keragaman lafal dari hadis tersebut. Nah, yang ketiga, adanya pemahaman yang semakin lengkap sehingga kita lebih memahami dari hadis yang kita kaji. Nah, kekurangan dari metode maudhu'i ini adalah adanya pembatasan dari pembahasan dan pengkajian yang kita cari. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu adalah kita harus memperhatikan perbedaan dari wurud atau periwayatan hadis yang dicari. Nah, yang kedua, kita harus melakukan iktibar atau penelitian pada sanad dan matan untuk menghindari kejanggalan pada hadis tersebut. Misalnya, kita bisa melakukan eksplorasi mengenai asal-usul dari perawi hadis tersebut.
Nah, yang ketiga, kita harus memahami kalimat-kalimat yang memiliki arti serupa. Nah, yang keempat, kita harus melakukan perbandingan antar beberapa hadis. Yang terakhir, kita harus melengkapi pembahasan dengan ayat-ayat pendukung agar bisa menjadi lebih jelas dan lebih kuat pembahasan yang kita cari. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.